Cek, 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 cek. Oh ini belum. Maaf, maafkan aku. Aku sering berbuat salah. Oh, de lali, manuan. Aku manuan. Doa tak kira? Yang sedang terbaik. Oh ya apa sih iki? Sempurna. Kamu tahu Jalan Raja Wali? Nah, ya sudah masuk itu gang-gang itu Piniel, belakangnya Piniel. Ya itu Tapak Tingsi. Cek, cek. Puji nama Tuhan, selamat siang. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada sukacita siang hari ini. Yang bersukacita buat kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kesempatan yang sudah Tuhan beri, supaya kami dapat datang di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Mari Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan,
Kami minta Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya saat kami memuji Engkau, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang membawa kami pada sukacita. Yang kami datang dengan kelemahan, kami sudah terima kekuatan. Kami yang datang dengan sakit, kami sudah terima kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Bahkan kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa kemenangan demi kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kami menyembah Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, Kau yang mengasihi Tuhan dan menyiapkan hatimu untuk memuji menyembah, sama-sama katakan amin, amin. Dan beri tepuk tangan kembali bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Engkau yang bersyukur siang hari ini, sama-sama naikkan pujian-Mu, katakan ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kau yang bersyukur akan pujian-Mu, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang
jaramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi nyatakan dengan percaya, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Amin, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kaulah yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Kau Yesus Tuhan, ku percaya. Hanya Kau satu-satunya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, tiada yang lain. Mari angkat penyembahan-Mu siang hari ini. Nyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau yang satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Haleluya. Sumber segalanya. Haleluya. Kau sumber segalanya. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Engkau Tuhan siang hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah siang hari ini kau bersyukur, dengan segenap hatimu kau bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira Bapa kaya rabashiki ya ramata kaya ralamo, kira basanda ya namasiki ya ralamo, kira bashiki ya ralamo, ya ralamashiki ya ralamase, ya ralabasanda ya namasanda. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Yesus yang kami kasihi, tiada yang lain. Kira Bapa kaya rabashiki ya ralabashiki ya rabaya rabaya rabashiki ya ralabashiki ya ralabase. Jamah setiap hati kami Tuhan.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Cuma sendiri naikkan pujianmu dengan yakin dan percaya. Satunya yang ini pernyataan hati kami Tuhan. Ku percaya, yes, amin. Engkau sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Amin. Sumber kedamaian. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih tinggi lagi, angkat suaramu, bangkit berdiri, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, yes, sumber harapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih tinggi lagi, angkat hatimu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber harapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya sama-sama serukan, amin. Haleluya. Kami nyatakan satu suara siang hari ini bahwa Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap kami pada siang hari ini. Kami mau lebih dahsyat lagi untuk memuji Engkau, bersukacita meninggikan nama-Mu, karena kami percaya saat kami berjalan bersama-Mu ada mujizat demi mujizat terjadi. Pertolongan demi pertolongan datangnya semua daripada Engkau Tuhan.
Yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama engkau katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum memuji Tuhan, beri tos kanan kirimu dan sapa shalom. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat, amin. Dengan bersuka cita. Hey. Haleluya. Mari jemaat MCC naikkan pujianmu. Say. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Yes. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Sama-sama naikkan pujianmu. Hey. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama siapa? Jalan bersama Yesus, hatiku tak sejahtera. Oh yeah. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Amin. Oleh karena cintanya, damai di hati. Kau yang bersyukur berjalan bersama Yesus, katakan nama Yesus terus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, sama-sama serukan ya. Bersama Dia, amin. Bersama Dia, sungguh manis. Jemaat sendiri naikkan pujianmu, katakan jalan bersama Dia, amin. Sukacita. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oh yeah. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Sama-sama jalan, jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, amin, amin. Selalu manis. Bersama Dia, sama-sama. Hey, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Tuhan Yesus manis, amin, amin. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, yes, amin. Selalu manis. Bersama Dia, serukan, hey, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan manis, 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 manis. Sama-sama ya. Oh sungguh manis. Amin. Haleluya. Siapa di sini percaya berjalan bersama Tuhan Yesus, semuanya beres kabeh. Coba sama-sama katakan beres kabeh. Beres Sekali lagi kabeh. katakan beres kabeh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Yesus semua masalah kami beres kabeh. Mari sama-sama katakan, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut
katakan bagi dia, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizat. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Tuhan Asik. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, Ada siapa? ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizat. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Amin. Beres Amin. Haleluya. Yang percaya beres KB boleh sekali lagi katakan haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, hidup kami penuh mujizat. Hidup kami penuh dengan pemulihan. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Sungguh teramat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami siapkan hati pikiran kami Tuhan. Pendengaran kami akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai siap kami Tuhan untuk kami melakukan setiap firman-Mu dengan sangat baik. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada berserta dengan kami. Dan kami mau tinggal tenang bersama-sama dengan Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kamu percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami sungguh percaya bersama-Mu Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan. Sebab Roh-Mu bekerja selalu dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kuasa. dari tempat Mari jemaat. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih. Di luar Engkau mungkin janji ada banyak yang lebih. Tetapi lewat pujian ini pun kami mengerti bahwa di luar Tuhan tidak ada janji yang benar-benar janji. Bahwa kami akan tenang hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami dapat lebih mengenal titah-titah Tuhan. Kami tidak mau hanya belajar Engkau Tuhan secara objek. Tetapi kami mau belajar mengerti tentang apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Sebab Engkau bukan tujuan penelitian kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang ingin kami kenal lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya hal yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu merupakan firman yang murni berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda boleh lihat kanan kiri lalu katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan ya. Terima kasih untuk Ibu Sera dan friend ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemain musik, singer semuanya terima kasih. Pimpin pujian semuanya. Dahsyat kita menikmati hadirat Tuhan dan kita mau berikan waktu kita ke depan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Saya yakin Anda semua diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat semua. Ini jam-jam berat ini ya. Coba lihat kanan kiri bilang, jam berat bilang. Ya. Ini kalau Anda enggak konsen ini bisa kayak menara Pisa ini ya. Saya kalau enggak konsen, nah Anda ke kiri saya ke kanan ini ya. Jadi ya. Oke, jadi kita senang ya punya Tuhan yang di dalamnya ada kepastian. Kita pun juga bisa berharap sama Tuhan yang bisa diandalkan ya. Kalau lekat sama orang yang bisa diandalkan enak. Anda punya bawahan, Anda punya teman bisa diandalkan itu enak. Minta tolong sesuatu tenang, pasti selesai ya. Enggak bleset itu orang Surabaya bilang. Tapi kalau nggak bisa diandalkan repot Pak Bu. Susah ya. Oke. Ya. Terima kasih. Kalau nggak bisa diandalkan repot ya. Kita minta tolong apa, nanti selesainya kacau balau gitu ya. Tapi lihat Tuhan itu adalah Allah yang sangat bisa diandalkan. Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Berapa hari yang lalu saya dengan istri kami besuk santai aja ya. Kita santai aja. Tapi saya mohon Anda tidak santai sendirian ya, nanti lewat. Kita santai aja, saya nggak mau tegang-tegang ini jam ini. Ya, berapa hari yang lalu saya ada besuk seseorang, jadi orang ini sakit tapi sampai hari ini sakitnya tuh unspesifik ya, apa maksudnya tidak ada, nggak tahu sakit yang sebenarnya itu apa.
Karena dia pergi ke 5 rumah sakit, ya pastinya dokternya lebih dari itu karena ada di satu rumah sakit ada dokter darah, dokter saraf, dokter penyakit dalam sebagainya. Jadi lebih lah. Nah dia pergi ke 5 rumah sakit, terakhir dia ke Pineng, lalu dipulangkan ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Itu semuanya nggak ada yang pasti, semuanya bilang, ya dokter nggak boleh bilang nggak tahu sakit apa ya, tetapi tidak ada yang pasti gitu ya. Jadi dia setiap 1 minggu bisa 2 kali dia pergi ke rumah sakit karena sel darah merahnya, HB-nya tuh turun sampai 10.000. Nah, jadi sampai akhirnya dia bilang tolong doakan. Nah tapi dia kesaksian Bapak Saudara, dia bilang apa namanya ya, cuma Tuhan pengharapannya katanya, cuma Tuhan pengharapannya. Nah sering ya kita nih orang Kristen begitu, siapa yang menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan? Nah, tapi orang ini lucu, waktu saya dengar cerita dia bilang, iya cuma Tuhan pengharapan saya berharap sama Tuhan. Terakhir dia bilang gini, ya tapi ada teman saya juga bilang orang pinter ya, katanya saya ini kurang beramal kata gitu. Saya bilang, lu katanya cuma Tuhan pengharapan, tapi terakhir-akhir katanya orang pinter bilang kurang beramal. Walaupun yang diucapkan ya kalau mau dipikir ya baik ya, oh kurang amal gitu ya. Tapi ini kan mulutnya orang pinter gitu. Lalu saya langsung nyeletuk, saya bilang mau orang pinter apa mau Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah kita tuh punya Tuhan yang bisa diandalkan, satu-satunya pengharapanku gitu ya. Jadi ayo terus tetap, kemarin ada orang kesaksian, Pak saya pusing dolarnya 17. Benar ya? 17.500 apa 16.500? 16 ya? Oh ya, jangan ditambahin ya. 16.500 katanya. Saya bilang ya kenapa ya, dampak banget sama usaha saya. Saya bilang ya memang dunia ini tuh enggak pasti, saya bilang. Enggak ada kalau kita bilang mari ayo kita lakukan sesuatu supaya dunia mendukung kita. Enggak ada itu ya, hombal itu enggak ada. Karena dunia enggak akan pernah mendukung Anda Bapak Saudara ya. Yang dukung kita cuma satu, Tuhan. Ya. Enggak ada dolar aja fluktuatif kok naik turun. Anda mau bilang dunia mendukung Anda. Enggak ada yang pasti. Cuma Tuhan adalah Allah yang pasti. Cuma Tuhan Yesus. Oleh karena itu adalah hal yang baik ketika kita bisa hari ini berada di dalam hadirat Tuhan ya. Saya mengapresiasi Anda semua yang memilih untuk datang beribadah. Walaupun saya tahu ini musimnya liburan ya. Minggu ini sudah mulai libur, malah ada yang anak teman saya katanya liburnya udah mulai bulan Mei. Saya nggak tahu itu mungkin libur di mix sama bolos mungkin ya. Saya nggak tahu tapi ya, dia bilang sudah mulai liburan ya, luar biasa. Tapi kalau Anda hari ini ada di tempat ini, kasih tepuk tangan buat semua yang ada di tempat ini. Iya. Atau mungkin ada yang berlibur justru datang ke Surabaya dan Anda tidak lupa untuk beribadah, ya itu luar biasa. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari buka sama-sama Mazmur pasal 119. Pasal terpanjang yang ada di Alkitab ya. Mazmur 119. Nah, kita buka ayat yang ke-161 Bapak Saudara. Satu ayat ini akan menjadi pembuka firman Tuhan dan saya berdoa ini bisa memberkati kehidupan Anda. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 119 ayat 161. Teman multimedia bisa bantu saya. Oke, kita baca bersama-sama. Ya, yang sudah ketemu bilang amin. No. Mazmur 119 ayat 161. Ya, kita baca dalam Alkitab kita masing-masing. 1, 2, 3. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Sekali lagi 1, 2, 3. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Amin. Firman Tuhan bilang pembesar-pembesar katanya mengejar aku tanpa alasan. Bapak Ibu Saudara, Anda kalau baca Mazmur 119, 120, 21, 22, itu pasal-pasal ini bicara tentang bagaimana Tuhan melindungi. Bagaimana pertahanan pemazmur ini hanya kepada Tuhan. Bagaimana banyak orang yang menyakiti dan sebagainya tetapi dia tetap berharap sama Tuhan. Bicara tentang perlindungan di bawah naungan sayap Tuhan. Nah, Mazmur ini juga bicara banyak hal tentang bahwa Allah itu kota benteng gunung batu. Tetapi saya mau fokus di dalam pasal-pasal ini 119, 120, 21, 22. Kita tidak usah baca semua. Tapi kita fokus mewakili kesekian pasal ini, baca 161. Firman Tuhan bilang begini, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Saya belajar ternyata kata pembesar itu diambil dari bahasa asli yaitu karim. Coba bilang sama-sama, karim. Ya, artinya orang-orang yang berkuasa, para pemimpin ya, dan Alkitab terjemahan baru menuliskan bahwa mereka pilih kata pembesar-pembesar.
sebenarnya ini tidak hanya berbicara tentang seseorang atau beberapa kelompok orang, tetapi ayat ini bicara tentang bagaimana dunia ini memperlakukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, pembesar apa? Mengejar aku tanpa, masih ingat gak kalimat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang gini, saya bagikan tadi di ibadah yang pertama, walaupun bukan ini temanya. Saya bilang begini, Tuhan Yesus bilang bahwa kamu itu gak berasal dari dunia ini, betul? Jadi kalau dunia membenci kamu itu gak apa-apa, karena mereka sudah terlebih dahulu membenci aku. Firman Tuhan bilang, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Seringkali kita bilang ini, Tuhan kenapa harus saya yang kena sial seperti ini? Mungkin itu pernah terucap dari mulut kita. Anda ingat ayat ini, pembesar-pembesar itu nggak hanya bicara tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Tetapi ini juga bicara tentang dunia. Seringkali dunia memperlakukan Anda dan saya tidak adil itu nggak ada alasan. Karena memang seperti itu cara dunia ini berputar. Oleh karena itu nggak usah mengeluh banyak sama Tuhan tentang dunia. Nggak usah tanya kenapa Tuhan kok dunia memperlakukan saya seperti ini. Kalau saya boleh ulang kata-kata Tuhan Yesus bilang begini, karena memang engkau tidak berasal dari dunia ini. Oleh karena itu ketika engkau dibenci, engkau dimusuhi, engkau dipersekusi, atau diperlakukan jahat tanpa alasan, dalam hal apapun itu di dalam dunia ini, asalkan Anda benar ya, asalkan Anda melakukan hal yang benar, maka firman Tuhan bilang gak apa-apa, emang udah kayak gitu. Pemazmur bilang, Tuhan pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tapi firman Tuhan bilang gini, tetapi hanya terhadap firman-Mu apa? Hatiku gemetar. Artinya pemazmur mau bilang, walaupun dunia ini menghimpit aku, menghancurkan aku, berusaha untuk membuat aku tidak berdaya dan tanpa harapan, satupun hal yang direkayasa oleh dunia tidak akan pernah membuat aku gemetar. Tetapi satu hal Tuhan, firman-Mu menggetarkan aku. Sudah. Karim itu bicara tentang kuasa, tentang kekuatan. Karim itu bicara tentang orang-orang yang hebat, situasi yang mungkin luar biasa menekan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan bilang gak satu pun itu membuat aku gemetar. Karena terhadap firman-Mu sajalah hatiku gemetar. Tetapi kalau orang sekarang lucu, sama dunia mereka takut, sama firman mereka gak takut. Lakukan dosa, jalan. Bikin salah, oke, jahatin orang. Gak apa-apa kita punya Tuhan Yesus yang sayang. Tapi kalau ketemu sama orang takutnya minta ampun. Gak usah lah susah-susah. Kebanyakan dari kita, saya gak bilang semua. Nanti ada yang bilang enggak, saya enggak gitu ya. Coba Anda lagi di jalan raya, terus tahu-tahu ada bunyi suara, seperti suara polisi yang ada di belakang. Pasti Anda gitu, itu belakang bukan? Belakang bukan? Kan begitu. Kenapa? Padahal kita gak bikin salah apa-apa. Seringkali itu membuat hati kita gemetar. Tapi coba kalau kita melakukan firman, enggak lakukan firman, kamu tahu enggak yang kamu buat salah? Wis gak apa-apa lah, Tuhan sayang kita kok. Kita kan manusia, penuh dengan dosa, itu alasan klasiknya manusia. Tetapi firman Tuhan bilang harus sama firman saja engkau dan saya gemetar. Tetapi kalau dunia menekan kita, dunia berusaha menghancurkan kita, enggak boleh sedikit pun kita bergeming, enggak boleh gemetar. Firman Tuhan bilang begini, ada benih yang ditabur di 4 media, betul ya? Salah satunya itu media tanah yang berduri. Waktu benih ini muncul, dia mulai tumbuh, katanya duri-duri itu menghimpitnya sehingga dia mati. Lalu puji Tuhan, Tuhan Yesus itu langsung diterjemahkan perumpamaan ini. Tuhan Yesus bilang begini, benih itu firman dan ketika dia tumbuh, duri itu adalah kekhawatiran dunia. Ketika dia bertumbuh, kekhawatiran dunia menghimpitnya. Persekusi dunia menghimpitnya. Ketakutan akan dunia ini menghimpitnya. Dan akhirnya dia gak bertumbuh dan mati. Tuhan gak mau itu. Yang Tuhan mau, walaupun dunia menghimpit Anda dan saya, jadilah orang-orang hebat. Aminnya pelan. Jadilah orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu apa? Orang-orang hebat itu bukan orang yang satu minggu 3 kali pergi ke tempat fitness. Lalu Anda fitness 3 jam keluar-keluar berotot begitu ya. Enggak. Walaupun itu mungkin bagi sebagian orang perlu untuk dilakukan. Tetapi saya mau bilang orang-orang hebat adalah mereka yang tidak getar, mereka yang tidak gentar dengan dunia ini, tetapi mereka gemetar dengan firman Tuhan. Seringkali yang kita pikirkan tuh hanya 80, 90, 100 tahun kehidupan kita. Tetapi kita lupa atau mungkin pura-pura lupa dengan kehidupan setelah itu. Padahal kehidupan setelah itu tuh jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia.
Kehidupan yang masuk di dalam kekekalan. Nggak bisa mati lagi. Kalau udah mati ya udah hidup terus. Hidup dalam sorga maupun hidup dalam neraka. Tetapi seringkali manusia dengan keremehannya mereka bilang, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting aku di dunia, aku hebat, aku hidup dan aku kuat, aku berkuasa. Duitku banyak, aku kaya. Salah Pak Bu. Kita orang Kristen yang kita kejar bukan duit. Yang kita kejar surga Pak. Aminnya pulan lah kayak gini. Tapi kan saya kan hidup di dunia, iya dengerin saya dong. Kalau Anda mengejar surga, Anda mengejar kebenaran, saya ulang lagi tadi sesi yang pertama, maka semuanya Tuhan tambahkan di dalam hidup Anda. Oleh karena itu kalau hidup itu enggak usah, yang penting orang lain disikut sampai ketendang lah, berdarah-berdarah lah, nggak apa-apa, yang penting saya aman, yang penting saya selamat. Sampai hari ini saya masih bingung kalau ada orang yang jahat, apapun alasannya. Loh emang Bapak nggak jahat, saya mau bilang saya berusaha untuk setiap hari hidup di dalam kebenaran. Mungkin apa yang saya lakukan bagi orang lain jahat, tetapi saya pastikan apa yang saya lakukan dasarnya itu adalah kebenaran. Tapi ada gitu yang udah jelas-jelas itu salah tapi tetap aja dibikin. Udah jelas-jelas itu nyakitin orang tetap aja dibikin. Udah jelas-jelas ngomongin orang itu adalah hal yang salah, tetap aja ngomongin orang. Udah jelas-jelas gosipin orang adalah hal yang salah, tapi ya benar sih firman Tuhan bilang gosip itu enak rasanya katanya. Udah gitu ya firman Tuhan. Ya mau ya gimana? Ya cuma masalahnya apakah kita pelaku penggosip atau kita pelaku pengejar firman. Ya itu saja. Artinya firman Tuhan pun juga menyetujui bahwa dosa itu enak kok awalnya. Anda banyak minum es juga enak kan, apalagi panas-panas. Panas minta ampun. Lalu Anda minum es, ya minum apa? Es, minum. Coba minum kayak gitu 3 hari, 4 hari. Tahu-tahu besoknya, kenapa? Sakit tenggorokan saya. Segala hal yang enak pada awalnya, gosip itu enak rasanya, manis. Firman Tuhan pakai kata manis rasanya. Tetapi enggak ada akhir yang baik dari sebuah dosa. Tapi kalau kita datang sama firman, kita gemetar dengan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, saya bilang firman itu yang akan membela kehidupan Anda. Saya nggak pernah ganti status saya di WhatsApp sampai hari ini. Saya bilang kebenaranlah pembelamu. Anda nggak perlu, memang dunia ini nggak adil Pak, cari keadilan. Oke, Anda bisa bayar pengacara, Anda bisa bayar lawyer, siapapun itu. Anda bisa bayar dengan luar biasa. Ini jago ini Pak, saya mau bilang, siapapun lawyer Anda, dia tidak akan pernah bisa menang sama Tuhan. Tidak akan bisa. Siapapun lawyer orang yang menghancurkan, berusaha menghancurkan kehidupan Anda, dia tidak akan pernah bisa menang lawan Tuhan. Tidak ada amin. Jangan-jangan orang jahat semua nih saya ngomong di depan. Enggak lah ya, muka malaikat semua gini kok. Tapi firman Tuhan bilang, terhadap firman-Mu aku gemetar. Ada beberapa hal yang kita dapat belajar dari Mazmur 119 ayat yang ke-161. Yang pertama, dunia ini menganiaya kita itu tanpa alasan, itu sering sekali. Coba kita baca sama-sama Mazmur 69 ayat yang keempat, coba. Makasih Tuhan. Mazmur 69 ayat yang keempat. Anda boleh catat dalam firman Tuhan, karena tidak gampang untuk dapatkan ayat-ayat ini. Saya perlu berdoa, Anda boleh baca. Sebentar, Mazmur 69 ayat yang keempat. Ayat yang kelima kalau di Alkitab konvensional. 1, 2, 3. Orang-orang yang membenci apa? Membenci aku tanpa alasan. Lebih banyak daripada apa? Ayo hitung rambutnya. Firman Tuhan bilang apa? Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari apa? Daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Yang aku tidak bikin, aku dipaksa. Ya udah itu dunia. Karena dunia memang gak pernah berlaku adil kepada kita. Gak pernah. Firman Tuhan bilang, yang benci aku lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Padahal tulisan yang lain dibilang, rambut di kepala kita ini gak bisa dihitung katanya. Loh betul gak? Artinya apa? Memang dunia ini menyajikan sesuatu kepada kita bahwa orang-orang yang benci kita itu terlalu banyak. Bahkan dunia ini pun tidak akan pernah berusaha untuk menyenangkan Anda. Anda tahu faktanya, seringkali kita yang selalu berusaha menyenangkan dunia ini. Betul ya? Anda lakukan berbagai macam cara supaya Anda bisa ada di atas. Lakukan berbagai macam cara supaya banyak temannya. Ada seorang teman saya Bapak Saudara,
1 minggu 3 kali, dia belikan satu kantor pangsit mie. Ya, dia salah satu atasan di kantor tersebut. Dia belikan selama 1 tahun, 1 minggu 3 kali pangsit mie, 1 minggu 3 kali. Siapa jualan pangsit? Bisa tuh langganan sama dia. Ya, dia belikan 1 minggu 3 kali pangsit mie. Anda tahu tahun ke depannya dia diturunkan jabatannya. Ayo loh, temannya, enggak ada semua. Mana pangsit mie-mu? Enggak bisa. Anda mau bikin apa? Supaya Anda ada di atas, supaya kita punya banyak teman. Anda mau menyenangkan orang banyak. Sebuah film bagus sekali. Ada satu kalimat di dalam film itu, dia bilang begini. Hal yang paling bodoh yang dilakukan oleh manusia adalah berusaha menyenangkan semua orang. Itu katanya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Yang dengar khotbah saya ini pun juga nggak 100% senang. Ada mungkin yang bilang iya ya, ada yang bilang gini, aku nggak begitu, ada yang begitu. Ada yang bilang, iya ya, aku terberkati. Ada yang bilang, dari mana sih ini? Semoga aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Saya pun berdiri di sini, saya tidak pernah berpikir untuk menyenangkan Anda semua. Saya berdiri di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Anda melayani, gak usah berpikir menyenangkan semua orang. Yang lain bilang musiknya bagus, tapi mungkin ada yang bilang, kok ngono? Mungkin yang lain bilang suaranya bagus, tapi mungkin ada yang bilang, kok gitu? Gak usah. Apa katanya Gus Dur? Emang gua yang keras, emang gua pikirin. Emang gua pikirin. Anda kerja aja. Anda buka toko, buka aja. Anda pengusaha, kerja aja. Nggak usah berusaha menyenangkan semua orang. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah berusaha melakukan hal yang baik. Tetapi berusaha untuk melakukan hal yang benar. Karena kalau Anda berusaha melakukan hal yang baik, yang bela engkau manusia. Lah sedangkan manusia itu loh, Pak, Bu, hari ini musim politik, yang ini temenan sama ini, yang ini jelek-jelekkan yang ini, betul enggak? Nanti tahun depan, bisa-bisanya yang ini sama ini loh. Bener enggak? Dunia. Jadi enggak usah pernah mau menyenangkan hati orang. Senangin aja hati Tuhan. Bukan berarti Anda pulang-pulang ketemu istri Anda bilang gini, lama-lama kok kamu kok tambah elek. Jangan gitu ya. Bukan seperti itu maksud saya. Anda ngomongin orang, marah sama orang, Anda kambing-kambingin, Anda binatang-binatangin. Iya, karena aku tidak mau menyenangkan hati semua orang, ya bukan gitu. Tapi artinya Anda tidak perlu punya effort khusus untuk supaya Anda dilihat baik sama semua orang. Nanti yang jatuh-jatuhnya apa? Munafik Pak, Bu. Lakukan aja hal yang benar. Anda cinta aja sama firman Tuhan. Saya ulangi lagi tadi ibadah yang pertama, nanti Tuhan yang pilihkan orang-orang yang pantas berada di sekelilingmu. Siapa yang lagi cari jodoh boleh angkat tangan, enggak usah lah. Enggak usah bilang begini, beberapa hari ini waktu ini ada yang banyak di Instagram bilang katanya jodoh itu bukan dari Tuhan katanya. Seorang hamba Tuhan bilang katanya jodoh itu, siapa bilang jodoh itu dari Tuhan? Dia bilang jodoh itu bukan dari Tuhan katanya ya. Soalnya kalau jodoh itu dari Tuhan, ketika nanti kamu menikah, lalu nanti jodohmu itu menyiksa kamu, nanti akhirnya bebannya Tuhan begitu berat. Saya mau bilang pada siang hari ini, jodoh itu dari Tuhan. Tidak ada amin. Oh iya, gak percaya? Siapa yang pilihkan jodoh Adam? Hah? Tuhan. Firman Tuhan bilang bahkan Tuhan mengambil bagian dari tubuh Adam untuk menjadi pendampingnya. Jodoh itu dari Tuhan. Makanya lekat sama Tuhan supaya Tuhan pertemukan sama jodohnya. Aminnya pelan. Bapak Ibu yang udah nikah jangan bilang amin ya. Sudah. Udah lewat expired ya, sudah. Tapi yang belum nikah masih berusaha dan berjuang, jodoh itu dari Tuhan. Makanya berdoa, gaulnya sama Tuhan. Harus gemetar sama firman. Kalau dunia nggak apa-apa. Ayo kamu gini dong. Enggak lah. Ayo kamu nggak usah ibadah. Kita aja mau tak kenalin sama itu. Ayo nggak usah ibadah, enggak. Aku mau ibadah. Nanti kamu nggak kawin. Nggak apa-apa aku nggak kawin daripada masuk neraka. Nggak apa-apa. Tapi sekarang lucu lagi. Saya punya seorang yang saya kenal. Saya bilang begini, kamu ini kok hampir di setiap tempat ibadah ada, saya bilang. Lalu dia bilang, iya soalnya aku cari jodoh, katanya gitu. Saya bilang, lo kalau motivasimu ke gereja cuma mau cari jodoh, saya bilang, gak dikasih-kasih kamu, saya bilang. Ke gereja itu cari Tuhan, nanti Tuhan yang milihin jodoh, saya bilang. Ke gereja bukan cari jodoh. Coba yang tahu kalau sebenarnya lagi cari jodoh bilang, ke gereja itu enggak cari jodoh.
Ke gereja itu cari Tuhan, nanti Tuhan yang pilihin jodohnya. Nah firman Tuhan bilang begini, orang-orang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Artinya apa? Anda nggak bertanggung jawab tentang hidupmu yang dibenci oleh banyak orang. Enggak. Kalau engkau tidak melakukan apa yang mereka ingin engkau lakukan. Selama itu tidak dalam kebenaran, nggak usah lakukan. Saya bilang begini, dunia punya moto bahwa 1000 teman itu sedikit katanya, betul ya? Tapi satu musuh itu kebanyakan. Saya bilang 1000 teman sedikit, satu musuh apa? Kebanyakan. Saya bilang walaupun engkau punya 1000 musuh nggak apa-apa. Saya bilang kalau engkau nggak punya teman dalam hidupmu nggak apa-apa. Kalau kamu punya teman tapi teman-temanmu membuat engkau jauh daripada Tuhan, jauhi mereka semua. Kalau engkau punya teman-temanmu ngajarin yang aneh-aneh sama hidupmu, jauhi mereka semua. Wih, suamimu ya apa? Wah, suamiku pelit. Wah, pegatan aja pelit. Ngawur aja. Kok bisa, Pak? Pernah, Pak, dengar gitu? Pernah, Bu. Pernah 2 wanita ngomong di depan saya sama istri. Yang satu bilang begini, kamu mau kemana? Wah, aku nanti mau ke Hongkong. Oh ya, kalau kamu, waduh, gak usah mikir Hongkong. Wah, aku nang Kediri ya suamiku, ngamuk-ngamuk. Lo kenapa? Irit, katanya gitu ya. Oh, wah, yang satu bilang, wah aku lihat kayak tak ganti suamiku. Nggak bisa diretur itu suami. Itu istri nggak bisa diretur, nggak bisa. Waktu dulu menikah lurus. Setelah nanti selesai menikah 10 tahun, gue ini yang nggak bisa dibalikin, ya tetap bertanggung jawablah dengan yang begini. Nggak apa-apa, yang ada apa? Ya sudah, yang penting berbahagia. Kamu bahagia nggak dengan yang begini? Ya nggak apa-apa. Kalau aduh aku kok udah keberatan, ya sudah ya lebih kecil lagi, udah aman-aman aja. Istri saya dulu menikah sama istri saya nggak sebesar ini. Sekarang nggak ada tuh, istri saya bilang gini, kamu udah besar kayak gini, aku udah nggak mau sama kamu, nggak ada. Malah semakin hari, malah tiap kali ketemu saya, istri saya bilang, aku kok makin sayang sama kamu, bilang cie. Nggak ada. Iya, jadi nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah, santai saja. Gitu. Ini ngomongin apa ya kok bisa sampai ke sini ya? Oh yang ngomongin jodoh. Jodoh udah dari Tuhan lah, santai sudah. Jadi enggak apa-apa ketika orang enggak mau berteman dengan Anda karena Anda enggak mau melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, lalu orang-orang menjauhi Anda. I don't care. Enggak masalah. Saya enggak punya banyak teman. Saya bukan orang-orang yang akan Anda temui kongko-kongko di Starbucks kumpul 5, 6, 7, 8 orang. Saya bukan orang seperti itu. Bukan berarti saya tidak suka berteman. Tetapi lebih baik saya tidak punya teman, tetapi saya menghidupi kebenaran, saya menyenangkan hati Tuhan. Daripada teman saya banyak, tetapi saya salah di mata Tuhan, selesai hidup saya. Saya hamba Tuhan, Pak, Bu. Saya punya prinsip sampai hari ini, saya sama istri. Tidak ada orang yang boleh ada di mobil saya, berdua sama saya. Kalau tidak, 1 istri saya, 2 mama saya. Mama saya udah gak ada, dipanggil Tuhan. Jadi ya cuma istri saya. 1 tempat ibadah, selesai saya pelayanan. Ada seorang ibu-ibu dia bilang gini, Pak, Bapak kan rumahnya di sana. Saya nebeng dong, Pak. Saya bilang, gak bisa, Bu. Saya bilang, jahatnya, Pak. Saya bilang, bukan jahat, Bu. Saya bilang, sudah tak grabin aja, saya bilang. Akhirnya saya pesankan grab. Gak apa-apa. Kalau memang itu kebenaran, ketika engkau dibenci hanya karena melakukan kebenaran, gak apa-apa. Anda gak butuh 1000 teman. Engkau hanya butuh 1 Tuhan. Sampai gak pengolan. Mari istri bilang gini, ngono lu. Gitu. Santai aja. Handphone saya ini nggak ada kontaknya perempuan, wanita nggak ada. Semua Anda buka handphone saya sekarang dilihat phone booknya, nama laki semua. Kalau nggak nama tukang servis AC, selesai. Karena semua itu saya ngurus. Nggak ada Anda ketemu di sini. Dinda siapa, nggak ada itu nama-nama, nggak akan ketemu. Nggak ada. Tapi Ibu Gembala ada di sini ya. Ibu Gembala ada di sini. Selesai aja firman Tuhan di sini ya. Satu lagi, saya mau Anda terberkati ya Anda diberkati lewat Mazmur 119, 161. Ya, kita gitu terus saja. Oh coba ini, buka lagi Yohanes 15 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini. Jadi memang dunia ini suka nganiaya kita tanpa alasan, Pak, Bu. Ya nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa. Apa maksudnya penganiayaan? Apa maksudnya penganiayaan? Anda mungkin dibuat tidak nyaman dengan dunia ini. Anda dikucilkan hanya karena kebenaran yang menjadi idealisme Anda. Nggak apa-apa.
Karena hidup yang penting bukan 80 tahun ke depan, tetapi yang selama-lamanya itu. Itu yang paling penting. Loh Pak, uang enggak penting Pak? Penting Pak, Bu. Anak saya bulan depan masuk sekolah. Bayar pakai apa? Nggak bisa pakai basaro Pak, nggak bisa. Saya datang terus habis itu, terus tahu saya sambil salaman basaro, nggak bisa Pak. Itu bayarnya pakai uang, nggak bisa. Anda juga nggak bisa bilang ini, saya hamba Tuhan, nggak bisa. Saya paling anti seperti itu. Sudah, berapa? Kalau mampu ya tak bayar, kalau nggak mampu ya tak tanya Tuhan Yesus. Selesai. Ya buktinya selesai. Bulan depan anak saya masuk sekolah. Yang buat saya di sekolah yang ya baik untuk ukuran yang saya bisa sekolahkan anak saya. Ya puji Tuhan. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-25. Perhatikan baik. Yohanes 15 ayat 25. Ya memang semuanya butuh uang. Tetapi uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita ya. Tetapi firman yang ada apa? Yang ada tertulis dalam kitab Taurat apa? Mereka harus digenapi. Apa? Yo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Mereka membenci aku tanpa alasan. Akunya besar apa kecil? Ya udah, Tuhan Yesus itu dibenci sama dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu dibenci dunia? Karena aku dibenci dunia. Kamu nggak berasal dari surga. Bilang sama-sama, saya nggak. Kamu nggak berasal dari dunia ini. Bilang sama-sama, saya tidak dari dunia ini. Bilang. Kalau engkau tidak berasal dari dunia ini, berarti engkau itu adalah warga kerajaan sorga yang hari ini sedang singgah di dunia ini. Saya mau bilang, upah Tuhan untuk hidupmu itu kursnya dolar sorga. Amin ya, pulang juga sebelah kanan. Kayaknya paling butuh duit nih sebelah kanan. Ketika Anda bekerja, saya bercanda. Ketika Anda bekerja, kursnya itu dolar sorga. Amin. Iya makanya ya sekali lagi nggak apa-apa, nggak usah berusaha untuk dicintai dunia. Anda tidak harus berusaha untuk dicintai dunia. Berdirilah saja sama firman. Satu Tuhan saja jadi teman Anda. Dia pilihkan orang-orang yang pantas untuk berdiri di sebelah Anda. Nggak usah ngemis-ngemis teman. Aduh, berteman sama saya dong, nggak usah. Firman Tuhan bilang mereka benci aku tanpa alasan. Mazmur 119 ayat 161. Poin yang pertama, dunia suka menganiaya kita tanpa alasan. Yang kedua, perhatikan baik. Yang kedua, perhatikan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang pemain musik dan teman-teman tim pujian penyembahan. Mazmur 119 ayat yang ke-11 coba. Mazmur 119 ayat yang ke-11. 1, 2, sebentar. Ayat yang ke-11. Ya. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang pertama, 119 ayat 116 bicara tentang dunia ini tuh menganiaya kita tanpa alasan. Yang kedua, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan memilih, pemazmur memilih, aku gentar, aku gemetar terhadap kebenaran, terhadap firman-Mu katanya. Dan firman Tuhan katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Firman Tuhan bilang begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap. Banyak orang-orang menyimpan janji Tuhan untuk keperluan pribadi mereka, betul kan? Tuhan janji sama aku akan membuat aku besar. Tuhan janji sama aku akan menjawab doa yang sudah 5 tahun ini aku doakan. Tuhan janji sama aku katanya bulan depan akan kasih aku mobil baru. Tuhan janji sama aku nanti katanya tahun depan aku dapat rumah yang baru. Tuhan janji sama aku kalau nanti Tuhan akan berikan berkat yang dahsyat, berkat yang besar. Tetapi tidak digunakan dengan ayat yang ke-11. Pemazmur bilang begini, janji Tuhan itu apa? Disimpan, bukan apa? Bukan tentang berkat saja. Tetapi firman Tuhan bilang, supaya aku gak berdosa terhadap engkau. Bukan hanya tentang materi, berkat janji materi yang Tuhan berikan kepada hidup Anda dan saya. Tetapi kita pegang janji Tuhan dan jangan berbuat dosa. Supaya janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Aminnya kok enggak ada, pelan sekali. Jangan berbuat dosa supaya janji digenapi. Siapa yang hari ini mau janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu? Firman Tuhan bilang, janji Tuhan aku pakai supaya aku gak berdosa. Jadi kalau Anda dan saya, Anda mau hidup di dalam janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Anda. Saya mau bilang, enggak usah tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab janji Tuhan? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Tetapi yuk coba kita tanya sama diri kita.
Hal apa yang masih gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang aku terus lakukan sampai hari ini. Saya mau singgung sedikit. Saya mau singgung sedikit tentang satu firman Tuhan ini. Coba buka sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-19. Tuhan mau Anda dan saya untuk berjuang supaya kita gak hidup di dalam dosa, Bapak Saudara. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan jelas bilang begini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ada? 1 Yohanes 1, bukan Yohanes 1, 1 Yohanes 1. Ya, coba sama-sama. Sebentar, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka apa? Maka ia adalah, bilang sama-sama, setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasal 119 bilang begini, janji Tuhan, ini saya ringkas ya, saya ringkas. Janji Tuhan aku pakai supaya aku tidak berdosa terhadap Tuhan. Aku mau Tuhan menggenapi janjinya dan aku gak mau melakukan dosa terhadap Tuhan. Jadi kalau engkau mau janji Tuhan digenapi, jangan berdosa. Firman Tuhan bilang begini, kalau gitu apa yang saya harus lakukan Pak? Firman Tuhan bilang begini di ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, yes. Artinya apa? Tuhan mau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata mengaku di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu dipakai kata homologeo. Saya singgung sedikit. Dipakai kata homologeo yang artinya apa? Tutur kata harus sama dengan apa yang dilakukan. Apa dosamu? Saya berbohong Tuhan. Ya, betul kamu berbohong. Ingat wanita itu bilang apa? Yang ketemu sama Tuhan Yesus. Berapa suamimu sekarang? Dia bingung, dia bilang ya tepat. Karena memang yang sekarang tinggal sama kamu bukan suamimu. Iya kan? Dia ngomong sesuatu yang jujur di hadapan Tuhan. Tetapi kekristenan tidak hanya mengakui yang namanya pengakuan dosa. Oleh karena itu Anda gak bisa. Habis melakukan dosa, Anda ngaku dosa sama pendeta. Habis itu Anda keluar, Anda lakukan dosa lagi dan Anda ngaku dosa lagi. Gak bisa. Kekristenan tidak hanya mengakui homologeo, yaitu mengakui dosa kita. Ucapan sama apa yang dilakukan sama. No. Tetapi kekristenan itu jauh daripada itu. Kekristenan mengakui homologeo yang berjalan bersama dengan metanoia. Apa itu Pak? Homologeo itu bicara tentang mengaku dosa kita. Metanoia bicara tentang hidup di dalam pertobatan. Keluar dari hidup yang berdosa. Artinya apa? Kalau kita jadi Kristen, hidup cuma ngaku dosa tok tanpa ada perbaikan, maka itu nol di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau ketika engkau mengaku dosa, engkau bertobat di hadapan Tuhan. Dan besok jangan lakukan dosa itu lagi. Oleh karena itu ketika seseorang datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus meninggalkan dia dan Tuhan Yesus katakan pergilah dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah poin yang paling penting. Bahwa tidak hanya tentang pergi, tidak hanya tentang mengaku dosa. Tetapi Tuhan juga mau Anda dan saya untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati Anda pada hari ini. Dunia memang gak adil sama kita. Tetapi yang Tuhan mau tetap lakukan kebenaran. Kalau hari ini kita hidup dalam dosa, ayo sama-sama yuk. Tidak hanya mengakui, confess. Tidak hanya homologeo. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita keluar dari dosa tersebut. Melakukan satu tindakan. Tidak apa-apa Tuhan aku gak punya teman. Gak apa-apa Tuhan aku kehilangan sesuatu yang satu ini. Seseorang datang sama saya, Pak, saya gimana Pak? Saya mesti entertain tamu Pak. Tiap Sabtu saya harus temani dia. Saya harus temani dia. Ya saya gak ikut dugem Pak, tapi saya harus temani dia Pak. Saya bilang keluar dari hal-hal yang seperti itu. Loh nanti saya gak makan. Kalau saya single gak apa-apa Pak. Saya ini sama keluarga, saya punya anak. Saya bilang yang kasih makan kamu bukan tempat dugem, saya bilang. Yang kasih makan kamu Tuhan, saya bilang. Yang kasih makan kamu bukan pekerjaan yang mengharuskan engkau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kasih makan kita Tuhan. Sebab Tuhan yang jamin hidup kita. Kalau dosa saja, dia ada di atas kayu salib, digantung, bercucuran darah. Tangan dipaku, kaki dipaku. Kepala dimasukkan mahkota duri 1-2 cm tembus ke kepalanya. Ada 5 luka Yesus yang sampai hari ini dikenal. Ada sekian belas jalan salib yang sampai hari ini dikenal. Hancur tubuhnya. Sebuah penelitian mengatakan bahwa 50 kilogram daging Tuhan Yesus lepas di dalam penyiksaan. Kalau dosa
yang sebegitu beratnya harus dibayar dengan penyiksaan yang begitu beratnya, Tuhan lakukan buat Anda dan saya. Masa Tuhan tidak bisa berkati hidupmu? Masa Tuhan tidak bisa cukupkan kebutuhanmu? Yes. Amen. Pak, saya cuma kerja ini, Pak. Enggak apa-apa. Di hadapan Tuhan tidak ada kata cuma. Ada seorang datang sama saya paling, orang ini suka bilang, setiap kali ditanya orang, Anda kerja apa? Dia selalu bilang, saya hanya hamba Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan. Saya bilang, stop bilang hanya hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu bukan pekerjaan yang pakai kata hanya. Saya bilang, pekerjaan hamba Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Itu kehormatan, saya bilang. Engkau melayani Tuhan itu kehormatan, itu bukan hanya, saya bilang. Kenapa kamu pakai hanya? Karena kamu lihat banyak manusia yang mungkin suka merendahkan pekerjaanmu. You aja, saya enggak, saya bilang. Karena Tuhan tidak pernah mengangkat kita sebagai hamba Tuhan dengan kata hanya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun harus melakukan tugasnya dengan sebegitu tanggung jawabnya. Apa pekerjaan Tuhan Yesus ketika ada di dunia? Hamba Tuhan. Dan dia gak pernah bilang hamba Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita hidup dalam kebenaran. Saya tutup Alkitab saya. Tetapi saya tahu firman Tuhan tidak akan pernah tertutup. Firman Tuhan akan tetap bekerja di dalam Anda masing-masing lepas pribadi. Tuhan berkati Anda semua. Tuhan berkati dengan sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, dengan apapun kepercayaan yang Tuhan beri kepadaku, jadikan aku indah di dalamnya. Sebab aku tidak diberkati dengan pekerjaanku, tetapi Engkaulah yang memberkati aku. Hari ini Tuhan berkati engkau lewat pekerjaan Anda. Tetapi pekerjaanmu tidak menentukan berkat yang ada dalam hidupmu. Mari tetap jadi indah sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap hidupmu. Kalau engkau memang harus, kalau engkau dipanggil dalam marketplace, jadilah indah di dalamnya. Kalau engkau dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jadilah indah di dalamnya. Kalau engkau dipanggil Tuhan di dalam dunia pendidikan, jadilah indah di dalamnya. Kalau engkau dipanggil Tuhan dalam dunia kesehatan, jadilah indah di dalamnya. Pas saya ibu rumah tangga, siapa bilang ibu rumah tangga itu gampang? Pekerjaan yang paling susah ibu rumah tangga. Saya mau bilang kalau Tuhan percayakan engkau jadi ibu rumah tangga, jadilah indah di dalamnya. Jadilah indah, apapun itu, jadilah indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap. Saya kita bangkit berdiri bersama-sama. Temu taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu
Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Tidak hanya memberkati setiap umat-Mu Tuhan, bahkan hamba-Mu pun diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Ajar kami hidup di dunia ini yang tidak mudah, yang penuh dengan ketidakadilan, yang menghimpit kami, berusaha menghancurkan kami. Tetapi ajar kami untuk tidak gemetar dengan hal itu semua. Tetapi ajar kami untuk hanya gemetar terhadap satu, yaitu firman Allah yang hidup dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan adalah daripada, berkat kami adalah daripada Engkau. Sebab Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran, melakukan yang kudus, dan bertahan di dalam kesucian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekali lagi yang diberkati firman Tuhan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama akan siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Tuhan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Sungguh menguatkan setiap kami, menegur setiap kami. Ajar kami terus taat dan setia melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan kami ketika kami memberi. Kami percaya ketika Tuhan memberkatinya, maka apa yang kami tabur ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap Tuhan memberi dengan sukacita surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan dan mari sama-sama melihat pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi saya suruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu Tuhan, mampu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan iman kami katakan kepadamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, amin. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pendeta Chandra Jeffer yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian, berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia, berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam dahsyat dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di tempat ini. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang
takut dan gentar, bersama Yesus tiap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.